Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat sunnah tahajud merupakan salah satu sholat sunnah yang sangat populer. Sholat ini hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau pernah mengatakan, sekiranya dia tidak khawatir sholat ini akan diwajibkan, maka dia menganjurkan kepada semua umatnya untuk senantiasa mendirikan sholat tahajud di tengah malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Surah Al-Isra ayat 79. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Seandainya orang memahami akan kedalaman makna ayat ini, niscaya semua umat Islam tidak mau meninggalkan sholat tahajud. Keutamaan sholat tahajud sangatlah luar biasa, karena dilakukan ketika semua orang asyik dengan tidurnya. Sementara ada sebagian hambanya yang bersujud di atas sajadah di tengah kesunyian malam. Antara yang menyembah dan yang disembah terjalin interaksi begitu akrab. Terkadang akan terasa antara sang pencinta sang holik dan yang dicintai larut dalam kehangatan cinta. Sesekali air mata haru akan kerinduan membasahi sajadah. Wahai pemilik jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Quran Surah Al-Fajr ayat 27-30. Ayat ini merupakan ayat yang paling dirindukan oleh para pencinta Allah dan para pengamal sholat tahajud. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bisa dibayangkan dan sekaligus bisa dirasakan hati siapa yang tidak akan menjadi luluh, jiwa mana yang tak akan hanyut mendengar panggilan mesra dari sang pencinta. Para pencinta sholat tahajud tidak akan pernah mau meninggalkan sholat ini. Bahkan mereka mungkin sudah merasakan seperti sebuah aktivitas yang wajib, dalam arti meninggalkannya seperti meninggalkan sholat fardu. Dalam sholat tahajud, orang akan bisa sujud dan ruku berlama-lama karena begitu cintanya dengan sang pencipta. Tahajud Rasulullah pernah dilukiskan oleh Aisyah. Jika Nabi SAW sujud, sama panjangnya membaca surah Al-Baqarah sekitar 3 juz, dan rukuknya sama lamanya membaca surah Ali Imran atau 1,5 juz. Sholat tahajud mempertemukan dua sosok yang saling mencintai di keheningan malam yang sepi. Wajar jika sholat tahajud akan melahirkan energi yang sangat luar biasa. Waktu yang terbaik untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dikala malam telah larut, ketika manusia dan makhluk lainnya sedang terlelap dalam tidurnya. Di saat itu, bangunlah dan hadirkan hatimu dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Resapilah kelemahanmu dan hadirkan kebesarannya. Nikmatilah kedamaian dan ketenangan jiwa ketika engkau mengingatnya. Engkau menjadi gembira
karena nikmat dan rahmat kasih sayangnya. Tapi engkau pun menangis karena takut akan pengawasannya. Kita curahkan segala hajat dan beristighfar keharibaannya. Maka jadilah apa yang dikehendaki. Curahkanlah segala permohonanmu, baik duniawi maupun ukhrawi, hanya kepadanya saja kita berharap. Banyak sekali ayat dan hadis yang menerangkan keutamaan waktu malam dan mengisinya dengan ibadah. Para hamba Allah yang soleh pun selalu menganjurkan agar kita memanfaatkan waktu itu untuk berpacu dalam amal soleh. Para hamba Allah yang soleh umumnya tidak lagi merasakan capek akibat bangun dan sholat malam itu. Bahkan mereka justru merasa puas dibuatnya. Dalam kitab Al-Madkhal, Ibnul Hajj merinci tentang manfaat dan faedah beribadah di malam hari. Antara lain, dapat menggugurkan dosa sebagaimana angin kencang menggugurkan daun-daun kering dari dahan pohon. Dan juga dapat menyenari hati dan wajah selalu terlihat cerah ceria, menghilangkan rasa malas, dan menumbuhkan kemauan keras. Allah menjadikan malam agar manusia bisa beristirahat, memohon ampun dan mengingatnya dengan lebih baik lagi. Karena malam hari adalah waktu yang lebih hening dan lebih tepat untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Rasulullah SAW tidak pernah tidur larut malam. Beliau bersegera untuk tidur begitu sholat Isya telah dilaksanakan. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, sesungguhnya Rasulullah SAW membenci tidur sebelum Isya dan membenci obrolan setelah Isya. Muttafaqun alaih. Mengapa Rasulullah SAW mengajarkan umatnya agar segera tidur setelah sholat Isya? Beliau ingin umatnya bangun di tengah malam, mendirikan sholat tahajud sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengah malam adalah momen terindah dan terdekat manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berkomunikasi. Dan sholat tahajud adalah momentum yang sangat pas dan tepat untuk kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta apapun darinya. Maka bangunlah untuk mendirikan sholat tahajud, lalu beristighfar kepadanya dengan penuh keikhlasan. Bahkan siapa yang mampu dan sungguh-sungguh mengisi malam harinya dengan takarub kepada Allah, niscaya dia telah mencapai derajat takwa yang telah Allah janjikan surga baginya. Allah memberi janji dan keutamaan pada orang-orang yang bermalam untuk bersujud dan menangis di hadapannya. Sesungguhnya, orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Quran Surah Az-Zariyat ayat 15-18. Sungguh sangat luar biasa manfaat malam bagi seorang muslim, waktu yang akan melebur dosa dan mengundang berkahnya di pagi hari. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pantas dahulu para sahabat Nabi berusaha membangun budaya introspeksi diri di tengah malam dengan memperbanyak istighfar. Dalam salah satu asar, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menyatakan, "Aku heran dengan orang yang binasa padahal bersamanya ada penyelamat." Ali pun ditanya, "Apakah penyelamat itu?" Ali menjawab, "Beristighfar." "Ketahuilah," lanjut Ali, "Allah tidak memberikan ilham kepada seorang hamba untuk beristighfar jika memang dia ingin menyiksanya." Mulai sekarang, mari kita bersama belajar menghidupkan malam-malam kita dengan aktivitas yang telah dicontohkan oleh Nabi kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan dan kekuatan untuk bisa melaksanakan sholat sunnah tahajud dengan maksimal. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.